Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentulah kabar baik karena Tuhan telah menjaga hidup kita dari malam hari dan kita boleh dibangunkan di pagi hari ini dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang baru. Walaupun ada beberapa saudaraku yang mungkin pada saat ini kurang sehat diakibatkan situasi dan kondisi udara yang tidak bersahabat, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari yang indah ini, kita mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan sebagai pedoman di dalam hidup kita menjalani kehidupan ini. Untuk itu saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan kita di pagi hari ini bersama dengan saya, Evangelis Hermin Siburian. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus-Mu yang mengajari kami dan membimbing kami, serta memimpin kami dan memberikan pengertian bagi kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkau yang memampukan, Engkau yang mengurapi, dan Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya 35 ayat yang keempat. Katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan kita beri judul Jangan takut dan tetap andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata tawar mempunyai arti hambar, tidak punya rasa. Sedangkan tawar hati adalah definisinya patah semangat. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudaraku mengingatkan kepada kita semua agar kita memberikan support atau dorongan atau semangat kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami tawar hati agar mereka tetap kuat dan jangan takut. Terlebih dalam menjalani kehidupan ini saudaraku yang terkasih, tidak bisa kita pungkiri banyak hal yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita. Baik itu yang menyukakan hati kita, ataupun yang membuat hati kita sedih. Di mana persoalan atau pergumulan hidup yang berat sekali memaksa kita mengalami rasa takut, khawatir, cemas, bahkan tak jarang membuat kita cenderung menjadi putus asa, bahkan apatis dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini dapat terjadi dikarenakan kesulitan ekonomi yang kita alami,
terlebih akhir-akhir ini saudaraku. Sehingga dengan situasi kondisi ekonomi kita yang semakin merosot, membuat kedamaian dalam rumah tangga kita terganggu, di mana kita tidak memiliki pekerjaan lagi dikarenakan pengurangan tenaga kerja atau PHK yang kita alami, ataupun sakit penyakit yang kita derita tidak kunjung sembuh, dan banyak lagi yang lain sebagainya yang membuat kehidupan kita menjadi tawar hati. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi atau keadaan ini tentunya kita sangat membutuhkan pertolongan ataupun solusi agar hal kesulitan ataupun pergumulan atau persoalan yang berat sekalipun yang menghampiri hidup kita dapat berlalu dalam hidup kita. Tapi saudaraku yang terkasih, seberat apapun pergumulan hidup kita, seberat apapun persoalan hidup kita yang terjadi, yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan mau agar kita tidak menjadi tawar hati. Tuhan mau kita tetap bersyukur. Tuhan mau kita tetap bersukacita dan tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun hal ini saudaraku mungkin sangat berat untuk kita lakukan, tapi kita berusaha taat akan perintah Tuhan. Dan percayalah saudaraku yang terkasih, bahwa janji dan keberpihakan Tuhan kita ada pada kita. Dan hal itu nyata di dalam hidup kita hingga saat ini. Jikalau keberpihakan Tuhan tidak ada pada kita saat ini, mungkin kita tidak ada di muka bumi ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian dengan pergumulan atau persoalan hidup yang kita alami. Sebab Allah sangat mengerti dan Dia sangat peduli akan keadaan hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu jangan pernah kita tawar hati, jangan kita pernah khawatir, atau jangan pernah kita takut dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan beraneka ragam persoalan, pergumulan hidup yang kita alami. Tetaplah berpengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita, anak-anaknya yang percaya, setia, dan taat, serta melakukan kehendaknya di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam firman-Nya yang tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita harus yakin karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, serta mengingatkan kami dan mengajari kami
agar di dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kami tetap tidak tawar hati, kami tidak khawatir atau cemas, bahkan takut menghadapi gelombang kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, memang kami tidak mampu berjalan sendirian. Memang kami tidak mampu mengandalkan diri kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan untuk menghadapi segala persoalan dan pergumulan hidup kami. Karena kami percaya bersama Tuhan, kami pasti dan mampu melalui hari-hari ini. Karena waktunya Tuhan yang terindah bagi kami. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan senantiasa ada pada kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mohon kepada Engkau ya Allah, sebelum kami melakukan aktivitas kami, melanjutkan apa yang harus kami kerjakan, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan memimpin kami dan memberi pertolongan kepada kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadirat-Mu yang kudus dan tetap mendatangkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi, keluarga maupun banyak orang. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, biarlah Engkau yang mengurapi dan memberkati negara kami Republik Indonesia. Engkau pimpin Tuhan pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi beserta dengan aparatnya, dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun dari tingkat RT RW, supaya mereka tetap setia di dalam menjalani tugas-tugas mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan, apa yang telah mereka programkan untuk kemajuan negara kami, dan memberikan damai sukacita dari Tuhan Yesus, sehingga selalu melingkupi kehidupan dari negara kami. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan-Mu dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini sekalipun, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan dan menyediakan waktu bagi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga melalui mereka banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Pimpin kami Bapa, supaya kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.